Menjelang krisis 2030, sales Bitcoin ngajak beli Bitcoin di harga puncak dan mereka yang ada di bawah jualan. Lalu apa persiapan kita menjelang krisis 2030? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, sebelum kita mulai, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan informasi seputar ekonomi syariah. Hati-hati, sales Bitcoin ngajak beli Bitcoin sekarang dan menakut-nakuti isu krisis 2030. Jangan terjebak ketika Anda beli Bitcoin di harga tinggi mereka yang ada di bawah jualan dan Anda beli di harga mahal. Yang namanya krisis, orang lebih memilih narik asetnya dalam bentuk uang tunai bukan beli aset, apalagi beli kripto. Justru sebelum krisis terjadi, kumpulin emas sebanyak-banyaknya karena bank sentral akan nyetak uang banyak. Itu artinya semakin banyak uang beredar semakin tinggi harga emas. 1. Sales Bitcoin memang sering main narasi ketakutan. Banyak sales, apalagi yang dapat komisi dari exchange atau memegang coin dari bawah, teriak, krisis 2030. Teriak, uang fiat hancur. Dorong orang beli di puncak. Mereka jualan di harga tinggi, retail disuruh beli. Ini pola klasik. Create fear push naratif retail, FOMO, mereka exit. Ini sama persis kayak saham gorengan, cuma kemasannya lebih canggih. 2. Dalam krisis besar, orang narik aset jadi cash, bukan beli kripto. Ini fakta tidak terbantahkan dalam ekonomi. Saat krisis global, manusia butuh makan, bayar hutang, modal usaha, bertahan hidup. Mereka jual saham, jual kripto, bahkan jual emas fisik kalau kepepet. Kripto paling pertama dibuang, karena volatilitas ekstrim, tidak punya underlying, tidak diterima semua orang sebagai alat tukar. Bahkan saat COVID 2020, Bitcoin jatuh dari 10.000 ke 3.800 dolar dalam hitungan hari. 3. Dalam krisis, bank sentral cetak uang, emas naik. Ini mekanisme inti yang jarang orang paham. Ketika krisis, ekonomi mandek, pengangguran naik, perusahaan bangkrut. Bank sentral turunkan bunga cetak uang, suntik likuiditas, QE bailout negara. Akibatnya, jumlah uang naik, nilai uang turun. Emas, yang supply-nya terbatas, akan naik. Ini bukan teori. Ini yang terjadi dari krisis 1970-an, krisis 2008, pandemi 2020, krisis geopolitik berulang. Emas selalu menang saat negara mencetak uang besar-besaran. 4. Bitcoin tidak punya mekanisme makro melindungi nilai saat negara panik. Bitcoin sering dijual sebagai pelindung inflasi, padahal 2017 crash 80%. 2021-2022 crash lagi 75%. Ketika inflasi gila 2022, Bitcoin malah rontok. Kenapa? Karena Bitcoin itu aset spekulatif, bukan aset moneter yang stabil. Emas adalah aset moneter sejak ribuan tahun. 5. Mindset yang benar. Sebelum krisis, kumpulin emas banyak-banyak. Ketika krisis, semua orang akan cari aset nyata, bukan aset digital. Emas, pegang fisik, tidak bisa dihapus, tidak bisa diretas, diterima seluruh dunia. Bank sentral juga menimbun emas, bukan Bitcoin. 6. Faktanya, kalau suatu hari terjadi krisis 2030, seperti yang ditakut-takuti itu, justru yang paling selamat adalah orang yang pegang emas fisik, orang yang punya cadangan real, orang yang tidak FOMO beli Bitcoin di puncak. Jangan terjebak narasi krisis 2030. Peringatan untuk orang berakal. Wahai saudaraku, jangan kau serahkan hartamu kepada orang-orang yang meniupkan ketakutan di balik nama krisis 2030. Mereka menjual panik agar engkau membeli di puncak, sementara mereka menjual di dasar. Mereka teriak, beli Bitcoin sekarang. Dunia mau hancur. Padahal merekalah yang sedang menyiapkan exit, dan engkau dijadikan tangga untuk mereka naik. Ketahuilah, dalam krisis, manusia bukan beli Bitcoin. Manusia butuh uang tunai untuk hidup. Aset spekulatif dibuang, bukan dicari. Dan ketika dunia genting, ketika bank runtuh, ketika mata uang limbung, siapa yang negara selamatkan? Emas. Siapa yang bank sentral kumpulkan? Emas. Siapa yang menjadi tempat berlindung sejak zaman para nabi sampai hari ini? Emas. Karena di saat para penguasa mencetak uang tanpa batas, ketika kertas kehilangan kehormatannya, emas tetap berdiri sebagai saksi nilai yang tidak bisa dipalsukan. Maka bersiaplah, sebelum badai itu datang,
Kumpulkan emas sebanyak-banyaknya bukan untuk keserakahan, tapi sebagai perisai menghadapi fitnah akhir zaman. Jangan tertipu suara salesman, pegang yang nyata, tinggalkan yang semu. Pilih emas, bukan ilusi digital yang ditopang narasi. Ini nasihat bagi yang masih mau selamat. Persiapan menjelang krisis global 2030, emas sebagai penyelamat ekonomi masyarakat kecil di akhir zaman. 1. Emas adalah harta yang Allah syariatkan sebagai alat ukur kekayaan. Ini syariat kati, nisab zakat dari dulu dihitung pakai emas perak. Mahar standar kuat pakai emas. Alat ukur nilai banyak hukum fiqh pakai dinar dirham. Artinya emas ialah ukuran nilai standar syariat sampai akhir zaman. 2. Hadis syahih, menjelang akhir zaman, kekacauan ekonomi akan terjadi. Rasulullah bersabda, akan datang fitnah-fitnah yang membuat seseorang pagi beriman sore kafir. Hadits riwayat Muslim. Ulama menjelaskan, salah satu bentuk fitnah akhir zaman adalah kacau ekonomi, harta kehilangan nilai, riba merajalela. Dalam kondisi itu, harta real paling aman. 3. Kaidah fuqaha, harta yang hakiki tidak akan rusak nilai. Para ulama sepakat, harta yang paling stabil nilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.